banyak forum ya. Saya bilang kalau tidak betul-betul ingin menjadi advokat, kalau tidak betul-betul cinta pada profesi ini jangan coba-coba ya. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi, tuh yang kita pikirkan itu nasib orang loh. Nah, dengan jam kerja yang tidak teratur ya, kapanpun. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letizen, kembali lagi dengan saya Herlena. Di episode Diksi kali ini membahas tentang profesi advokat. Apa saja sih tantangannya, dan kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa. Beliau juga merupakan tokoh peradi, salah satunya di Malang Raya. Kepada Ibu Naili, kita sambut bersama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Ibu, sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Herlena sehat? Alhamdulillah. Ibu bisa perkenalkan dirinya kepada teman-teman di luar sana? Oh iya. Ya. Di situ? Ya. Oh iya. Halo semuanya. Saya Naili Aryani. Sehari-hari saya berprofesi sebagai advokat. Ya. Dan menjalankan keseharian saya menangani perkara-perkara hukum itu barangkali. Oke. Terima kasih. Kenapa Ibu memilih sebagai advokat dari segi profesi yang lain Ibu di bidang hukum? Sebetulnya kenapa saya memilih menjadi profesi advokat itu lebih kepada panggilan hati ya. Iya. Jadi boleh dikata saya sudah ada ketertarikan untuk menjadi advokat itu sejak remaja. Oh. Sejak berusia sangat belia, kira-kira mungkin SMP menjelang SMA begitu, saya sudah mulai merasa ada ketertarikan kepada hal-hal yang bersifat menantang ya. Oh, luar biasa. Kemudian saya juga senang sekali membaca buku-buku fiksi, kemudian fiksi detektif biasanya begitu ya. Saya juga senang sekali menonton film-film yang bertema hukum begitu. Sampai sekarang kalau sampai itu saat sih. ini. Sampai saat ini. Kemudian saya juga ternyata juga sangat tertantang untuk mengamati berbagai peristiwa-peristiwa hukum yang sering dilihat di televisi, awalnya begitu. Kemudian saya memutuskan untuk memilih Fakultas Hukum sebagai jalan menempuh pendidikan. Kemudian selanjutnya saya mulai mencari jalan, mulai mencari jalur, mulai mencoba untuk memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita saya sejak duduk di semester 2 atau 3 barangkali ya. Jadi sejak semester 3 saya sudah aktif di Lembaga Bantuan Hukum di UMM waktu itu. Saya aktif di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum, mulai dari posisi sebagai asisten paralegal, kemudian sampai menjadi advokat juga. Saya merintisnya mulai dari Lembaga Bantuan Hukum. Sebelum itu juga saya juga berkesempatan untuk dikirim menjalani program magang pada saat itu di salah satu kantor hukum di Kuala Lumpur. Sehingga itu semakin menguatkan tekad dan pilihan hati saya bahwa inilah profesi yang saya inginkan. Iya. Alhamdulillah kemudian Allah memberikan jalan dan tercapai. Oh, Masya Allah. Nah, untuk langkah-langkah yang panjang itu ya Ibu ya, kurang lebihnya bisa bertahun-tahun ya Ibu. Nah, itu kira-kira ada momen apa saja sih Ibu yang berkesan untuk Ibu ini selama menjadi advokat sehingga kayak oke, ini profesi yang tidak salah untuk saya, seperti itu? Ya, karena ini memang panggilan dan passion mungkin ya kalau bahasa anak sekarang ya. Jadi setiap langkah yang saya jalani itu penuh dengan kesan ya, mulai dari berbagai step-step untuk menuju diangkat dan disumpah menjadi advokat ya, program-program magang yang saya ikuti, kemudian perkara-perkara yang saya tangani semuanya berkesan untuk saya. Tetapi yang membuat saya semakin teguh untuk menjalani profesi ini adalah ternyata dengan menjalani profesi ini saya
banyak mengenal dan mempelajari orang dari berbagai macam karakter ya, dari setiap klien yang saya tangani. Nah, dengan saya mengenal orang dari berbagai karakter itu, saya juga jadi banyak belajar mengenai kehidupan. Saya juga banyak menjadi lebih bersyukur ya atas apa yang sudah saya jalani dan saya peroleh, dan saya juga menjadi semakin termotivasi untuk bisa terus memberikan manfaat kepada orang lain, terutama orang-orang yang sedang bermasalah hukum. Nah, itu semakin rasanya semakin bersemangat dan bergairah ke arah situ ya, semakin kesini gitu. Oke. Berarti dari kita belajar dari beberapa orang tersebut ya Bu, membuat kita tuh semakin bersyukur lagi dalam memaknai kehidupan ya. Betul, Oke, kalau betul. dilihat dari beberapa agenda sidang nih Bu, kira-kira ada tidak sih Bu di persidangan itu momen-momen lucu atau momen-momen yang tidak terduga gitu? Ya. Iya. Setiap perkara itu kesannya sendiri-sendiri ya. Iya, Jadi betul. setiap perkara yang saya tangani itu punya kesan dan keunikan sendiri. Tapi saya ingat betul ya, momen-momen lucu itu sering muncul pada saat dulu awal-awal saya berperkara ya. Jadi setiap kali saya menangani perkara itu, dan pada saat momen harus masuk dalam agenda pembuktian ya, khususnya pemeriksaan saksi, saya selalu dalam kondisi yang grogi luar biasa, bahkan harus berlatih di depan kaca begitu ya, kemudian menyiapkan daftar pertanyaan selayaknya orang mau interview, kemudian saya panas dingin begitu, kemudian saya sering juga tidak bisa tidur dengan nyenyak hanya untuk memikirkan besok itu pemeriksaan saksi ya. Dan yang lucunya lagi yang membuat saya grogi itu sebetulnya bukan karena saya harus mendampingi klien di persidangan karena perkaranya sulit atau bagaimana, tidak ya. Tetapi yang bikin saya grogi itu, dan ini kadang kalau saya ingat saya suka ketawa sendiri ya. Dalam persidangan terbuka untuk umum ya, biasanya itu kan ada bukan hanya dilihat oleh masyarakat umum ya, tetapi juga oleh para advokat Senior, dari berbagai mungkin, kalangan ya, mulai dari junior sampai yang paling senior yang sedang menunggu antrian sidang. Otomatis kan kalau kita sidang, kita akan dilihat oleh para sejawat advokat tersebut, dan itu yang bikin saya grogi luar biasa begitu ya. Waduh, ini bagaimana nanti kalau saya keliru mempresentasikan, bagaimana kalau saya ada pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak tepat, bagaimana kemudian kalau saya dinilai begini begitu, dan itu membuat saya selalu tegang menghadapi persidangan, terutama pada agenda pembuktian. Tetapi itulah ya, jadi menjadi advokat itu saya menjadi meyakini itu adalah suatu proses learning by doing. Jadi kita belajar itu sambil terus melakukan. Semakin banyak persidangan yang dihadiri, yang dilakukan, maka rasa percaya diri itu lama-lama akan menjadi semakin muncul, dan saya menjadi semakin tahu ini bagaimana cara menghadapi persidangan supaya kita tetap terkesan elegan, profesional, kemudian kita melindungi kepentingan klien yang sedang kita dampingi atau sedang kita bela. Iya, kalau untuk masa-masa itu ya Bu, kita kan banyak ketegangan, banyak tantangan juga, bingung mau gimana, nervous ya Bu, apalagi gitu. Kalau untuk Ibu sendiri, Bu Naili, bagaimana sih Ibu tips buat kita tidak nervous gitu untuk menghadapi persidangan gitu? Ya, pada prinsipnya ya, yang paling utama itu memang jam terbang ya. Jadi semakin sering kita menghadapi persidangan, sebetulnya rasa nervous itu akan semakin hilang dengan sendiri. Karena ibarat kata itu kita sudah semakin menguasai panggung, bagaimana tekniknya, bagaimana strateginya. Tetapi yang terpenting dan lebih penting dari semua itu ya, saya selalu mengibaratkan kita menangani perkara dan menghadapi persidangan itu seperti kita terjun ke medan perang. Jadi orang kalau terjun ke medan perang itu ada dua hal yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama itu strategi perang ya, dalam hal ini penguasaan kita terhadap materi perkara, kemudian apa yang kita pikirkan untuk melakukan pendampingan atau pembelaan terhadap klien. Kemudian yang kedua amunisi yang kita gunakan untuk
memenangkan peperangan itu, kan gitu. ya. Amunisi itu kan pasti sudah berupa alat bukti yang kita miliki ya, atau landasan hukum yang menjadi dasar kita berargumentasi di pengadilan. Nah, kalau dua hal itu sudah kita miliki, rasanya kita akan percaya diri menghadapi persidangan. Dan satu lagi nih, kemampuan yang mungkin banyak para calon advokat itu mungkin kurang aware ya, bahwa advokat itu harus punya dua kepandaian dasar. Yang pertama itu kepandaian public speaking, ya, bagaimana dia bisa berargumentasi secara runtut, secara terstruktur. Dengan argumentasinya itu orang-orang yang dalam ruang sidang itu memahami, bukan hanya pihak lawan tapi terutama juga majelis hakim yang memeriksa perkara ya. Karena kalau kita punya kemampuan public speaking yang bagus, pesan yang ingin kita sampaikan dalam pembelaan terhadap klien itu menjadi akan tertangkap dengan jelas, dan yang paling penting itu adalah tertangkap oleh majelis hakim. Nah, syukur-syukur kalau argumentasi kita itu kemudian diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim di dalam putusannya, dan syukur-syukur itu kalau berakhir pada memenangkan perkara yang sedang kita tangani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kemampuan menulis ya, membuat dokumen. Nah, jadi kredibilitas advokat itu juga bukan hanya dinilai dari kapasitas dia yang terlihat ya dan terdengar, tetapi juga pada kualitas dokumen yang dia buat, dokumen hukum nih ya, dalam menangani perkara. Nah, itu dua hal itu saya kira itu yang menjadi penting. Jadi teknik dasar ya. Jadi itu tadi ya netizen. Ada beberapa tips dari Ibu Naili untuk menghilangkan grogi, nervous kita selama di persidangan. Salah satunya tadi harus pandai juga public speakingnya ya, itu sebagai kunci dasar. Yang kedua juga draftingnya itu juga harus diperbaiki. Nah, ini teman-teman netizen nih berarti kalau misalkan mahasiswa FH/UMM ya sudah beberapa kali ikut praktikum, nah mungkin bisa lebih dipertajam lagi. Baik Ibu. Betul, itu nah, betul. Kalau untuk berbicara terkait persidangan ya Ibu ya, untuk pemeriksaan saksi dan lain sebagainya seperti agenda-agenda pada biasanya. Nah, pasti kan ada beberapa hal yang kiranya itu tidak sesuai dengan ekspektasi Bu. Misalkan tiba-tiba saksi yang kita siapkan tapi tidak bisa hadir gitu, atau tiba-tiba saksi dari pihak lawan ini di luar dari dugaan kita gitu. Kira-kira bagaimana sih cara Ibu dan juga tim dalam menghadapi hal-hal seperti itu? Ya, gitu? ya betul. Jadi pembuktian itu sebetulnya adalah roh dari pemeriksaan perkara di persidangan ya. Artinya tulang punggung dari pemeriksaan perkara di persidangan. Intinya pemeriksaan perkara itu kan adalah pembuktian di persidangan. Kalau perkara ini masuk dalam ruang sidang kan begitu. Maknanya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara, salah satu yang harus kita siapkan betul itu adalah semua alat bukti, dalam hal ini termasuk saksi ya, yang akan kita hadirkan di dalam persidangan. Nah, kalau pada saat pemeriksaan perkara perdata misalnya ya, dan hakim sudah menetapkan melalui penetapannya jadwal sidang bahwa sidang berikutnya itu adalah giliran saya untuk menghadirkan saksi misalnya, maka jauh-jauh hari sebelumnya saya pasti akan sudah mempersiapkan saksi itu dengan baik ya, menyampaikan jadwal yang ditetapkan oleh hakim, kemudian bertemu secara langsung dengan saksi, kemudian memberikan edukasi kepada saksi ya, agar saksi bisa menyampaikan semua keterangan yang ia ketahui, yang ia lihat sendiri ya, dan yang paling terpenting supaya saksi bisa menyampaikan keterangan itu dengan baik di hadapan persidangan ya, karena masyarakat awam itu kan tidak semua terbiasa dengan aura ruang sidang ya. Nah, mistis sekali mungkin karena terkesan kaku, terkesan tegang begitu ya, terkesan sepertinya menakutkan begitu. Jadi kita sebelumnya harus memberikan edukasi, harus ada pendekatan kepada saksi untuk bisa menyampaikan apa-apa yang ia ketahui, fakta-fakta yang mengandung kebenaran itu ya, supaya dia juga bisa menyampaikannya tidak takut, tidak perlu khawatir. Nah, sehingga semua kendala-kendala yang disebutkan tadi kita minimalisir untuk terjadi. Kalaupun misalnya terjadi ya, misalnya ternyata saksi berhalangan hadir, kita bisa meminta kebijaksanaan majelis untuk menunda persidangan. Kalau dalam perkara perdata itu sangat dimungkinkan ya. Kalau dalam perkara pidana mungkin agak sulit ya, tetapi kalau
masih dimungkinkan ya kita minta kebijaksanaan hakim. Gitu. Oke. Tapi saya selalu berusaha terutama dalam perkara-perkara pidana ya, yang terutama klien kita dalam posisi ditahan, saya selalu berusaha bahkan sebelum persidangan itu dimulai saya sudah wanti-wanti kepada saksi untuk saksi yang meringankan ya tentu saja ya, untuk menyiapkan waktu di tanggal yang sudah kita perhitungkan bahwa itu akan ada pemeriksaan saksi di situ. Saya pasti akan sudah menyampaikan bahwa tolong bersiap di waktu itu untuk menyampaikan keterangan di persidangan. Berarti sudah ada estimasi sebelumnya ya Bu? Pasti untuk sudah bisa strateginya. diestimasi, pasti sudah bisa diestimasi. Baik. Gitu. Kemudian tadi kalau untuk berbicara persidangan perdata ya Bu, ini kan ada perubahan teknisnya Ya, seperti dari ya. offline ke online. Ya, gitu. Kira-kira tantangan dari Ibu Ya, sendiri seperti ya. apa Ibu? Itu sebetulnya ya betul itu sebutnya tantangan. Iya. Jadi tantangan yang ternyata kalau kita bisa menaklukkan itu membuat tugas kita itu menjadi sangat mudah, Oke, sangat betul. efektif dan sangat Efektif. efisien. Sebelum ada peraturan Mahkamah Agung mengenai e-litigasi ya, bayangkan kita ini kan wilayah kerja kita ini kan seluruh Indonesia. Jadi kalau kita kemudian tanda tangan kuasa menangani perkara perdata yang kita harus mengajukan gugatan ya sebagai penggugat, kita harus pergi ke daerah yang sangat jauh 1 hari, mungkin bisa lebih dari 1 hari hanya untuk mendaftarkan gugatan kan gitu. Jadi Iya, berangkat ke Sulawesi misalnya, berangkat 1 hari, proses 1 hari, pulang 3 hari, kita hanya Iya. untuk mendaftarkan gugatan. Tapi begitu ada ketentuan mengenai e-litigasi, cukup dari ruang kerja saja kita bisa langsung upload gugatan, Iya, gugatan. kemudian melalui sistem e-filing ya, kemudian kita bisa membayar panjar biaya perkara melalui e-banking ya, kita juga bisa beberapa hari kemudian kita bisa menerima panggilan melalui email ya, Email, e-summons begitu. Kemudian persidangan yang beberapa kali 15 sampai 16 kali barangkali ya satu perkara full itu jadi terpangkas banyak karena beberapa sesi persidangan seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan itu hanya kita serahkan melalui upload by email E-court saja, ya, e-court ya, dan itu sangat memudahkan ya, sangat memudahkan sekali, sehingga biasanya kalau 1 hari itu kalau sebelum ada persidangan e-court itu kita tidak sulit sekali mengatur jadwal ya, apalagi kalau pas sama-sama pembuktian misalnya, atau yang satu pembuktian yang satu hanya menyerahkan dokumen hukum saja, kita sulit sekali mengatur. Kalau sekarang tidak, jadi kalau 2 agenda berbarengan, yang satu pembuktian satu hanya upload, kita uploadnya kan bisa beberapa waktu sebelumnya, sebelum batas waktu maksimal yang Iya, ditentukan, betul, kita betul, bisa upload dulu, kemudian hari itu kita tinggal fokus pada persidangan yang tidak bisa dilakukan secara online, terutama pemeriksaan saksi ya. Oke. Tantangannya, kendalanya paling ya kita diburu cepat ya. Iya. Nah, contohnya kayak proses banding. Jadi kalau dalam proses banding itu sebetulnya tidak ada ketentuan yang membatasi batas waktu mengajukan memori banding ya. Jadi yang ada batas waktunya itu kan mengajukan permohonan bandingnya, upaya bandingnya. Tapi memorinya kan tidak ada batasnya. Sejak ada ketentuan e-litigasi itu kan ada batasnya. Ada batasnya 7 hari, setelah itu kita harus sudah upload. Nah, itu kita harus berkejaran dengan waktu tuh. Jadi begitu permohonan banding kita ajukan, sesegera mungkin kita harus sudah selesai untuk membuat memori. Nah, makanya saya cukup mengapresiasi ya program praktikum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum, karena memang nanti pada saat teman-teman alumni itu memilih untuk menjadi seorang advokat, maka seluruh hidupnya setiap hari itu membuat dokumen hukum seperti yang dilakukan pada saat praktikum, bukan hanya 6 bulan tuh, selama hidupnya dia berprofesi sebagai advokat, tugasnya yang membuat dokumen hukum salah satunya. Gitu. Oke Ibu, tadi kalau misalkan berbicara terkait litigasi, contohnya ya tadi memori banding sudah ada, permohonan banding ya Ibu ya, itu sudah ada batas waktunya. Jadi kan waktunya singkat banget nih Ibu gitu. Kalau untuk Ibu sendiri persiapan strateginya itu untuk mempersiapkan kalau misalkan ada banding nih kayak gitu seperti apa Ibu? Ya tentu saja kalau
misalnya ada permohonan banding itu kan pastinya sudah kita ketahui ya, ketika putusan tingkat pertama kita terima, kemudian kita informasikan kepada klien, kemudian kita berikan penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim atas putusan tersebut, kemudian kita juga menanyakan kepada prinsipal, kepada klien bagaimana, apakah ada keinginan untuk upaya banding. Klien juga pasti akan meminta advice hukum dari kita. Kalau kemudian ada keinginan dari klien untuk upaya banding dan itu juga atas advice dari kita harus segera mempersiapkan tuh semua yang dibutuhkan ya, termasuk kalau kita sudah membaca putusan lengkap itu kan ya, berarti kita sudah memahami tuh. Nah, keberatan-keberatan kita itu ada dalam pertimbangan yang mana sehingga membuat memori bandingnya bisa cepat ya, bisa cepat, kemudian bisa cepat pula kita upload sesuai dengan batas waktu. Karena kenapa kita butuh disiplin ya? Ini bukan hanya soal terlewatinya ketentuan administratif mengupload misalnya, tapi begitu kita terlewatkan batas waktu mengupload, maka kita tidak ada kesempatan lagi untuk menyampaikan memori banding. Nah, itu bukan hanya soal sekedar tidak ada kesempatan untuk memori banding ya, itu berarti kita sudah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan klien. Nah, jadi karena keteledoran advokat ya, klien menjadi dirugikan haknya, jadi dia tidak bisa berargumen. Meskipun memori banding tidak ada kewajiban ya, tetapi kan kita secara profesional kan kita berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk klien ya. Upaya kita untuk pembelaan, untuk pendampingan, untuk advice hukum tuh semaksimal mungkin. Gitu. Oke, baik. Dan ini pertanyaan mungkin terakhir dari saya ya, Bu ya. Hal yang kiranya di luar dari kita berstrategi sidang, tetapi mungkin ini menjadi salah satu kunci juga seorang Ibu Naili, apalagi kita juga perempuan ya, Bu. Bagaimana cara membedakan kita ini agar tetap bisa profesional dan juga kita berempati kepada klien juga, apabila kalau misalkan salah satu contohnya kita juga memberi advice ke klien gitu. Dan juga pesan teman-teman untuk teman-teman sekalian. Sebetulnya empati itu ya, kalau diletakkan dalam posisi yang proporsional dan tepat, itu sebetulnya bisa jadi motivasi yang sangat efektif ya, bahwa kita ini harus memberikan layanan yang profesional. Jadi profesionalisme advokat itu salah satunya landasannya itu kan empati sebetulnya. Jadi kita berempati kepada orang yang sedang bermasalah hukum, kemudian kita memahami posisinya, kemudian kita menyampaikan posisi hukum klien itu secara terbuka sehingga dia memahami. Nah, kemudian atas rasa empati itulah kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk melakukan pendampingan atau pembelaan atau upaya hukum apapun kepada klien secara profesional. Nah, sebetulnya itu irisan yang tidak bisa terpisahkan. Asal jangan sampai empati itu membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan klien. Misalnya nih ya, ada klien yang bermasalah misalnya karena kita empati berlebihan kepada klien sehingga kita tidak tega misalnya menyampaikan posisi hukum kepada klien bahwa sebetulnya tindakannya itu secara hukum misalnya melanggar banyak sekali ketentuan dan ini sedikit celah misalnya kan ya. Jadi justru dengan kita tidak terbuka karena tadi mengatasnamakan empati ya, kita tidak terbuka kepada klien, kita tidak jujur menyampaikan posisi klien, itu justru bisa menjerumuskan klien. Nah, itu makanya empati itu sebetulnya kalau ditempatkan di posisi yang tepat itu pendorong yang kuat itu untuk kita menjalankan tugas secara profesional. Terlebih kalau klien-klien yang kita tangani ini adalah orang-orang yang secara normatif ya memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tuh. Nah, itu maka empati itu menjadi pendorong yang sangat kuat tuh, justru motivasi justru karena kita sangat berempati. Kemudian klien juga patut ya untuk diperjuangkan, maka kita akan terdorong untuk melakukan semaksimal mungkin pembelaan terhadap klien ya, karena kita harus menyadari ya, orang bagaimanapun posisinya di hadapan hukum ya, salah atau bagaimana ya, dia tetap
berhak untuk dilindungi haknya ketika berhadapan dengan hukum dalam posisi bagaimanapun dia. Nah, tugas kita itu menyampaikan secara terbuka apa adanya kepada klien ya, bagaimana apa yang akan dihadapi ke depan ini. Nah, itu tugas kita. Nah, empati harus bergandengan terus tuh dengan profesionalisme. Empati dan profesional tidak bisa dipisahkan tidak ya Bu, bisa, karena tidak bisa. empati juga salah satu pendorong kita untuk selalu profesional gitu. Asal dengan komposisi yang proporsional. Yang proporsional juga. Nah, itu terutama tadi. betul tuh, terutama perempuan betul. Jadi memang kalau sudah berbicara profesional itu sebetulnya terlepas dari gender ya. betul. Jadi perempuan atau laki-laki, maka di dunia advokat kita dipandang sangat-sangat setara ya. Bahkan kalau ada orang mengatakan ini profesi yang maskulin ya, barangkali itu betul ya. Saya sudah merasakan sendiri ya. Jadi kalau makanya saya sering bilang di berbagai banyak forum ya, saya bilang kalau tidak betul-betul ingin menjadi advokat, kalau tidak betul-betul cinta pada profesi ini, jangan coba-coba ya. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi, tuh yang kita pikirkan itu nasib orang. Nah, dengan jam kerja yang tidak teratur ya, kapanpun, apalagi perkara pidana ya, ada misalnya kita harus melakukan pemeriksaan tengah malam sampai dini hari, pagi sampai tengah malam, itu harus kita jalani. Nah, dalam pandangan masyarakat sosial barangkali itu menjadi keterbatasan bagi perempuan dalam perspektif ya. Tetapi saya kira kalau sangat cinta pada profesi ini, maka itu tidak menjadi permasalahan ya. Kalau sudah profesional itu, nah bahkan perempuan itu sekarang justru sangat banyak dibutuhkan untuk perkara-perkara yang menyangkut perempuan dan anak pidana itu. Oke. Ini mungkin jadi salah satu motivasi buat teman-teman juga ya, kalau misalkan profesi advokat ini juga tidak terbatas gitu. Jadi kita juga harus menguasai dasar-dasar dari adanya untuk membuat argumentasi dan juga menulis, itu tadi yang telah disampaikan dengan Ibu. Oke Ibu, ini ada question box dari teman-teman ya. Dari Kirana, bagaimana cara Ibu beradaptasi dengan situasi yang berubah selama dalam persidangan? Jadi mungkin yang di luar dari ekspektasi itu tadi ya Bu. Betul. Saya harus bisa menyimpulkan ya, adaptasi itu akan semakin terlatih dengan jam terbang. Mungkin dulu ya pada saat awal-awal saya berpraktek ya, penguasaan terhadap ruang sidang itu mungkin agak sedikit ada, saya tidak suka menyebutnya sebagai kendala ya, tetapi tantangan tersendiri ya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa menghadapi persidangan, sebetulnya kecil kemungkinan ada perubahan-perubahan signifikan dalam persidangan, karena memang sudah ada hukum acaranya ya, sudah ada sistematikanya. Kalau ini perkara pidana, maka kita mengacu pada KUHP. Kalau ini perkara perdata, kita mengacu pada HIR. Sehingga perubahan-perubahan signifikan itu juga jarang sekali kita temui ya, karena sudah sesuai dengan peraturannya ya. Hanya barangkali misalnya beberapa hal yang tidak terduga, misalnya ketika kita harus berdebat yang melibatkan perdebatan yang tinggi misalnya dengan pihak lawan atau dengan jaksa penuntut umum pada saat perkara pidana misalnya, atau kita menangani perkara-perkara yang disorot oleh masyarakat misalnya, sehingga pada saat bersidang kita mengalami pressure yang tidak biasa misalnya, itu saja. Tapi saya selalu meyakini dan menyampaikan ya, dan kalau itu semua akan bisa kita hadapi dengan semakin banyaknya jam terbang menangani perkara. Nah makanya saya sering bilang nih, kalau adik-adik ingin menjadi advokat itu memulainya itu jangan setelah lulus. Jadi memulainya itu dari awal-awal semester. Dari sekarang. Apalagi sekarang sudah banyak ya program-program yang memfasilitasi itu ya, program magang, program praktikum dan lain-lain. Itu jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan advokat itu kan salah satunya yang diperlukan adalah jejaring, dan jejaring itu kan tidak bisa instan ya, harus dibangun sedikit demi sedikit by proses ya, tidak sehari, tidak seminggu, sebulan, tapi bertahun-tahun. Nah nanti kalau sudah mempersiapkan secara sangat dini begitu ya, nah nanti kan tinggal menikmati hasilnya. Nah apalagi kan 25 ya untuk menjadi advokat, jadi ada banyak waktu. Jadi sejak semester awal ya, kemudian
lulus masih 22 ya. Iya. Masih ada waktu 3 tahun 3 tuh untuk tahunan, ya. menjalani program magang, chambering, program-program yang itu mendukung keterampilan dan keahlian di bidang hukum. Ketika 25 ya sudah siap tuh, hanya tinggal mengasah wise, kebijaksanaan, karakter, soft skill. Itu kalau itu memang tidak bisa, itu harus dengan jam terbang bertemu dengan banyak perkara dan klien itu. Harus terbiasa juga Harus ya, Bu terbiasa, ya. Bisa karena terbiasa ini teman-teman. Betul, learning by doing Iya, kan betul. intinya. Untuk yang kedua dari Nana, apa pandangan Ibu tentang media dan pengaruhnya terhadap perspektif dari publik terhadap kasus-kasus hukum? Ya, saat ini memang kita dihadapkan pada kondisi ya, seolah-olah apa yang disampaikan oleh media atau kita sering sebut netizen begitu ya dalam betul. media, seolah-olah itulah kebenaran Iya, ya. betul. Jadi pandangan yang di dalam halayak ramai disuarakan secara masif itu seolah-olah itulah kebenarannya. Itu benar gitu, Seolah-olah ya, diyakini betul. itu benar. Padahal kita sebagai orang yang perspektif sebagai seorang profesional hukum tidak bisa memandang begitu ya. Jadi kebenaran itu kebenaran yang muncul di dalam proses pemeriksaan di persidangan atas fakta-fakta yang terjadi, kemudian dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan bukti dan keyakinannya. Itulah kebenaran sebetulnya ya, bukan apa yang terus-menerus setiap hari disampaikan oleh media seperti yang kita lihat sekarang ya, kasus V dan siapa Dengan ya, L. dengan L itu ya setiap hari disuarakan seolah-olah itulah kejadian. Tidak begitu. Nah, persepsi masyarakat itu boleh-boleh saja didengar oleh hakim, dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara ya, tetapi tentu saja tidak bisa menjadi hal yang paling utama menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ya. Meskipun di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu ada kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi bukan itu hal yang utama ya. Hal yang utama tetap saja pemeriksaan terhadap alat bukti yang hadir di persidangan, fakta-fakta yang diperoleh dari itu, kemudian baru keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini karena sifatnya di alam perasaan hakim ya, juga tidak muncul tiba-tiba juga dari mempertimbangkan bukti-bukti itu juga. Nah, boleh saja dia kemudian sedikit melihat nih bagaimana sih pandangan masyarakat tentang itu. Nah, jadi kalau ada kemarin sempat ramai amicus curiae, ya itu opini saja. Nah, kalaupun ternyata opini itu sampai ternyata sama dengan putusan hakim, ternyata memang opini itu sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan. Sebetulnya harus dipahami begitu, bukan opini merubah atau mempengaruhi putusan atau pandangan hakim, tidak ya. Tetapi karena persidangan sekarang ini kan persidangan yang bisa diakses secara terbuka ya, bahkan oleh media, untuk persidangan terbuka untuk umum ya, disiarkan secara live dan masyarakat pun juga well educated ya, sudah bisa memahami, dia sudah bisa mencari tahu. Nah, sehingga dia kadang-kadang membuat kesimpulan yang itu ya bersejalan saja dengan fakta-fakta yang hadir di persidangan. Nah, dalam kondisi itu hakim boleh-boleh saja mengadopsi, tetapi tidak sepenuhnya berdasarkan itu. Nah, jadi memang luar biasa ya Bu, hukum di mata masyarakat tuh kadang ada yang berpikirnya tuh salah, keliru, itu tuh tidak bisa juga ya dibenarkan, dalam artian kita harus menjudge bahwasanya dia tuh bersalah gitu tanpa adanya pemeriksaan persidangan putusan hakim dengan karena rasional, kan jangan gitu. sampai kita ini terjebak pada asumsi ya, betul. asumsi yang dibangun nih. Jadi media ini kan luar biasa tuh. Betul. Bayangkan ya, pemeriksaan di persidangan itu kan paling cepat 1 minggu sekali nih ya. Jadi akan ada perkembangan, hari ini fakta apa ditemukan, fakta apa lagi tuh kan 1 minggu sekali. Sementara media ini kan setiap detik tuh ada update terus, ada wawancara terus, ada konferensi pers terus, dan itu membentuk opini masyarakat. Pasti salah yang dia, salah nih pasti nih. Yang salah pasti itu nih, kan tidak begitu. Padahal tuh belum terbukti ya. Oh Bu, iya ya. dong, kan salah dan benar Jadi itu. tadi ya untuk netizen, apalagi mahasiswa FH tuh jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus well educated juga kalau kata Ibu Nayu tadi. Betul, gitu. well educated. Oke, terima kasih buat atas waktunya Sama-sama, dengan terima materi kasih, dan juga terima penyampaiannya kasih. yang luar biasa Masya ini. Allah, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Amin. Terima Dan kasih. untuk saya terima sendiri pun kasih. juga sangat tersentuh ya bagaimana strategi dari seorang advokat dari Ibu Naili langsung disampaikannya. Oke, terima kasih netizen untuk waktunya pada hari ini. Jadi saksikan terus ya Diksi di episode-episode berikutnya bersama dengan materi-materi yang luar biasa juga tentunya, sama seperti materi kita pada hari ini gitu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.